I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprile Eka Putri dengan NPM 2141167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai lingkungan makro pada bisnis online. Di sini ada tingkat perubahan lingkungan. Yang pertama ada teknologi dan informasi, yang kedua ada regulasi dan kebijakan, yang ketiga ada perubahan demografis, yang keempat ada perekonomian dan kondisi pasar, yang kelima ada aspek sosial dan budaya, dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Teknologi dan informasi adalah perkembangan teknologi yang pesat dan memiliki dampak besar pada bisnis digital. Dan regulasi dan kebijakan adalah kebijakan pemerintah dan regulasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada bisnis digital. Untuk perubahan demografis dapat mempengaruhi bisnis digital, seperti perkembangan populasi, pergeseran generasi, dan perubahan preferensi konsumen dapat memiliki implikasi langsung terhadap permintaan dan tren dalam bisnis digital. Untuk perekonomian dan kondisi pasar, kondisi ekonomi dan pasar secara luas juga dapat mempengaruhi bisnis digital. Pada saat ini, resesi atau ketidakpastian ekonomi mungkin mengurangi pengeluaran mereka, termasuk dalam bisnis digital. Selanjutnya, ada aspek sosial dan budaya. Aspek sosial dan budaya dapat berpengaruh dalam bisnis digital, seperti perubahan nilai sosial dan tren budaya dapat menciptakan permintaan baru dan menciptakan permintaan dan pergeseran dalam preferensi konsumen. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu lingkungan fisik juga dapat mempengaruhi bisnis digital. Contohnya, ketersediaan infrastruktur, akses internet, dan tingkat penetrasi smartphone dalam suatu wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan adopsi bisnis digital. Selanjutnya ada kekuatan teknologi. Teknologi dalam bisnis mempengaruhi lingkungan makro dengan meningkatkan produktivitas, globalisasi, analitik data, inovasi produk, efisiensi biaya, perubahan model bisnis, kepuasan pelanggan, keamanan, dampak lingkungan, dan pemenuhan persyaratan kepatuhan. Hal ini dapat memberikan peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan kinerja bisnis. Penting bagi sebuah bisnis untuk memahami dan mengadopsi teknologi secara bijak sesuai dengan tujuan mereka, sambil mempertimbangkan dampaknya dalam lingkungan makro seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, ada kekuatan ekonomi. Kekuatan perekonomian adalah keseluruhan kondisi perekonomian dan sifat perekonomian di mana bisnis harus beroperasi dan bersaing. Hal ini mencakup sifat perekonomian, arah kemajuannya, ketersediaan sumber daya, seperti tenaga kerja dan modal, dan juga kondisi pasar. Selanjutnya ada kekuatan politik. Yang pertama itu ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah dapat berdampak besar pada bisnis online, misalnya regulasi privasi data seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa mempengaruhi perusahaan yang beroperasi secara global. Kebijakan e-commerce
juga dapat mempengaruhi struktur biaya bisnis online. Yang kedua itu ada perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Kebijakan HAKI adalah peraturan yang melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang. Pemerintah dapat memastikan bahwa bisnis online mematuhi aturan ini, yang dapat mempengaruhi inovasi dan perlindungan aset intelektual. Dan yang ketiga itu ada kebijakan perdagangan internasional. Bisnis online yang beroperasi di pasar internasional juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan, tarif biaya cukai, dan perjanjian perdagangan bebas antar negara. Perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional dapat mengubah biaya impor dan biaya ekspor serta pasar sasaran. Selanjutnya ada kekuatan hukum. Yang pertama ada privacy data. Privacy data adalah kebijakan privacy data dan peraturan perlindungan data menjadi semakin ketat di banyak yurisdiksi. Bisnis online harus mematuhi regulasi ini dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi pelanggan. Salah satunya adalah General Data Protection Regulation, GDPR di Uni Eropa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua ada perlindungan konsumen. Hukum untuk perlindungan konsumen juga berlaku dalam konteks bidang bisnis. Hal ini mencakup ketentuan terkait dengan pengembalian barang, perlindungan terhadap penipuan, dan informasi yang harus diberikan kepada konsumen. Dan yang ketiga itu ada hak kekayaan intelektual atau HAKI. Hukum tentang hak cipta, paten, dan merek dagang berlaku dalam bisnis. Bisnis harus mematuhi aturan hak kekayaan intelektual dan melindungi hak-hak mereka dan menghindari pelanggaran di dalam HAKI. Selanjutnya ada kekuatan sosial. Yang pertama itu ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah opini, preferensi, dan perilaku konsumen berubah seiring waktu. Bisnis online harus memantau perubahan ini untuk tetap relevan. Misalnya, pergeseran konsumen menuju pembelian online dan penggunaan media sosial dalam pengambilan keputusan pembelian adalah tren sosial yang signifikan. Dan yang kedua, ada kesadaran sosial dan lingkungan. Kesadaran lingkungan dan isu sosial semakin mempengaruhi preferensi konsumen. Bisnis online yang berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menarik pelanggan yang lebih sadar akan isu ini. Dan yang ketiga itu ada influencer marketing. Beberapa pengaruh sosial influencer semakin berkembang sebagai sebuah strategi pemasaran yang kuat di dalam bisnis online. Para influencer memiliki pengikut setia dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dan kesimpulan yang didapat dalam materi kali ini yaitu lingkungan makro merujuk pada faktor-faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi bisnis. Bisnis online harus mematuhi regulasi ini dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi pelanggan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.